Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Baik, Bu. Alhamdulillah, tidak ada yang sakit ya? Alhamdulillah. Nah, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua murid untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Silakan. Amin. Terima kasih Alif. Nah, baik, hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua? Bagus, kelas B ya ini. Oke. Nah, anak-anak, ada yang sudah tahu hari ini kita akan belajar apa? Teks prosedur. Iya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Nah, sebelum kita membahas mengenai teks prosedur, kita harus mengetahui terlebih dahulu, mengingat terlebih dahulu materi minggu lalu, yaitu mengenai teks Deskripsi, Bu. deskripsi. Betul. Ada yang masih ingat apa itu teks deskripsi? Teks yang menggambarkan sesuatu. Betul sekali. Teks deskripsi itu teks yang menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu secara terperinci. Nah, apa sih bedanya dengan teks prosedur? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Bedanya dengan teks prosedur yaitu di dalam teks prosedur itu tidak hanya menggambarkan, tetapi memberitahu kita langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Nah, namun keduanya ini sama-sama menyajikan informasi yang bermanfaat. Ya? Paham? Paham, Bu. Baik. Nah, anak-anak, kenapa kita harus belajar teks prosedur? Karena sering ada di kemasan. Betul, ada lagi? Agar tahu cara membuat Betul sesuatu. sekali. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menggunakan langkah-langkah ataupun petunjuk. Betul tidak? Betul. Betul. Misalnya, cara membuat mie, apalagi? Cara membuat kue, cara mengoperasikan gawai, atau bahkan cara membuat akun media sosial. Nah, semua itu ada di dalam teks prosedur. Jadi, materi ini tentunya sangat dekat ya dengan kehidupan kita. Baik. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan kalian mampu memahami struktur teks prosedur dan kaidah teks prosedur ya, sehingga nantinya kalian akan mampu nih untuk menulis teks prosedur dengan baik dan benar. Nah, untuk capaiannya yaitu diharapkan kalian mampu menganalisis. Menganalisis apa? Menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur serta mampu menyimpulkan isi teks prosedur. Betul. Seperti itu, paham? Paham, Bu. Baik. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut, Ibu ingin mengetahui terlebih dahulu nih pengetahuan dasar kalian tentang teks prosedur. Nah, jadi silahkan dibuka gawainya ya dan pindai barcode yang ada di depan. Silahkan. Baik, sudah? Sudah, Bu. Ya, jika sudah, simpan kembali gawainya dan perhatikan ke depan ya. Kita mulai dari contoh teks prosedur. Di sini terlihat ada berapa teks? 2. Betul, ada 2 teks prosedur. Kita bahas satu persatu ya. Oke, teks yang pertama, cara mematikan komputer. Nah, di sini ada tujuannya tidak? Ada, yaitu mematikan komputer agar tidak cepat mengalami kerusakan. Nah, di sini juga terlihat ada langkah-langkahnya. Dari mulai langkah pertama, langkah kedua, ketiga, hingga langkah terakhir. Nah, jadi anak-anak, di dalam teks prosedur yang pertama ini terdapat berapa struktur? 2, Bu. Betul sekali. Di sini terdapat 2 struktur, yaitu struktur apa saja? Yang pertama tadi tujuan, lalu langkah-langkah. Betul sekali. Lanjut.
teks prosedur yang kedua, yaitu cara membuat takoyaki mie. Nah, tujuannya yaitu untuk membuat takoyaki mie yang enak di rumah dengan mudah dan bahan yang sederhana. Nah, di sini ada bahan-bahan yang digunakannya, dari mulai garam, telur, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, ini disebut dengan material atau alat dan bahan yang digunakannya, seperti itu. Nah, lalu ada langkah-langkahnya juga, dari mulai langkah pertama hingga langkah terakhir. Betul. Nah, kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Nah, di sini bisa berisi harapan atau manfaat jika teks prosedur itu dilakukan dengan baik ya, atau biasa juga disebut dengan penegasan ulang, seperti itu. Nah, jadi di teks prosedur yang kedua ini terdapat berapa struktur? 4, Bu. Betul sekali, terdapat 4 struktur, yaitu apa saja? Tujuan, material, langkah-langkah, dan simpulan atau penegasan ulang, seperti itu. Nah, menurut kalian ada perbedaan tidak di antara kedua teks prosedur tersebut? Ada, Bu. Betul sekali, ada. Coba disebutkan apa perbedaannya? Strukturnya, Bu. Iya, betul sekali. Jadi, perbedaannya yaitu terdapat pada strukturnya. Jika teks prosedur yang pertama itu hanya memiliki 2 struktur, yaitu apa saja? Tujuan dan langkah-langkah. Nah, sedangkan di teks prosedur yang kedua itu memiliki 4 struktur, yaitu tujuan, langkah-langkah, material, dan penegasan ulang. Nah, kenapa teks prosedur tersebut berbeda? Ada yang tahu? Betul sekali. Karena di dalam teks prosedur, struktur material dan penegasan ulang itu bersifat opsional. Jadi, boleh digunakan, tidak juga tidak apa-apa. Nah, jadi menurut kalian apa itu teks prosedur? Betul sekali, teks yang berisi langkah-langkah cara melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, mengapa teks prosedur ini dibutuhkan di dalam kehidupan sehari-hari? Untuk memudahkan. Betul, yaitu untuk mempermudah memahami langkah, lalu menjamin proses sesuai dengan tujuan, dan meminimalisir kesalahan. Nah, bagaimana jika tidak ada teks prosedur? Kebingungan. Iya, betul sekali. Jika tidak ada teks prosedur, kita bisa saja kebingungan, lalu salah langkah, atau bahkan bisa terjadi hal yang berbahaya, seperti itu. Nah, kemudian ada kaidah kebahasaan teks prosedur, yaitu apa saja? Kata kerja imperatif atau perintah, yaitu kata kerja yang memberikan perintah atau instruksi langsung kepada pembaca untuk melakukan suatu tindakan. Contohnya seperti apa? Betul, seperti siapkan, buka, tambahkan, masukkan, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya ada kata-kata teknis, yaitu kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Contohnya, kita membuat teks prosedur cara memasak. Berarti di dalamnya digunakan kata-kata teknis seperti goreng, rebus, kukus, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya ada konjungsi penambahan, yaitu sebuah konjungsi bermakna tambahan yang diberikan untuk menggabungkan kalimat sederhana menjadi kalimat kompleks, seperti selain itu, kemudian, selanjutnya, lalu, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu ada pernyataan persuasif, yaitu kalimat ajakan, bujukan, atau himbauan yang ditujukan untuk memengaruhi pembaca agar mengikuti langkah-langkah yang dijelaskan dalam teks prosedur tersebut, seperti sebaiknya, hendaklah, alangkah, dan lain sebagainya. Seperti itu, paham?
Paham. Bu. Baik, sebelum lanjut, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada, Bu. Ya, jika tidak ada, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kita akan menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan serta menyimpulkan isi teks prosedur. Jadi, Ibu minta kalian membentuk 6 kelompok ya. Dan Ibu akan berikan LKPD yang harus kalian kerjakan. Seperti itu. Sudah? Iya, jika sudah, Ibu minta setiap kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya di depan. Silakan. Sudah? Iya, jika sudah, Ibu minta setiap kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya di depan, dan setiap kelompok harus menanggapi jawaban kelompok lainnya ya. Silakan. Baik, pintar-pintar sekali ya anak-anak Ibu. Jadi, jawaban dari setiap kelompoknya itu sudah hampir benar semua ya. Jadi, di contoh teks prosedur yang Ibu berikan itu hanya terdapat 2 struktur, yaitu tujuan yang ditandai dengan kalimat atau paragraf yang pertama, lalu langkah-langkah yang dimulai dari langkah pertama hingga langkah terakhir. Kemudian untuk kaidah kebahasaannya itu terdapat kata kerja imperatif, konjungsi penambahan, pernyataan persuasif, dan kata-kata teknis yang masing-masing ditandai dengan kutipan atau bukti dari teks prosedur cara mendirikan tenda kemah, seperti itu. Baik anak-anak, jadi hari ini kita sudah belajar apa? Teks prosedur. Dari mulai pengertian, struktur, kaidah kebahasaan teks prosedur, dan kalian juga sudah berlatih menganalisisnya, menganalisis struktur dan kebahasaannya, serta menyimpulkan isi teks prosedur. Nah, jadi bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah jika menyenangkan. Oke anak-anak, sebelum kita tutup untuk mengukur sejauh mana pengetahuan dan pemahaman kalian mengenai teks prosedur yang sudah kita bahas, jadi silakan kalian pindai kembali barcode yang ada di depan. Silakan. Baik, sudah? Sudah, Bu. Iya, jika sudah anak-anak, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar lebih lanjut mengenai contoh teks prosedur di dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana cara menulisnya dengan baik dan benar. Seperti itu, paham? Paham, Bu. Baik anak-anak, jika tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, kita tutup saja pembelajaran hari ini dengan doa agar ilmu yang tadi sudah dipelajari bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Amin. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.